A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ada yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Pak Sam, saya sering mendengar kata-kata sembahyang. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sam, apa yang dimaksud sembahyang? Terima kasih atas segala penjelasannya. Subhanallah. Insya Allah kesempatan ini kita akan membahas tentang sembahyang. Saudara, sembahyang ketika bersatunya yang menyembah dan yang disembah, atau bersatunya yang mengingat dan yang diingat. Apa artinya bersatunya yang disembah dan yang menyembah, atau yang diingat dan yang mengingat? Tonton video ini sampai betul-betul selesai. Insya Allah kita akan di sini mendapat jawaban apa itu sembahyang. Sebelum saya menjelaskan sembahyang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sembahyang. Sembahyang itu adalah ingat atau zikir. Dan perlu diketahui, ibadah itu adalah ingat atau zikir. Membaca 2 kalimat syahadat adalah ingat atau zikir. Sholat atau sembahyang itu juga zikir atau ingat. Puasa, sedekah, naik haji, baca selawat, itu semua ingat atau zikir. Subhanallah. Bahkan nama syahadat itu sendiri adalah ingat. Nama sembahyang atau sholat itu adalah ingat. Nama puasa adalah ingat. Dan nama ibadah haji adalah ingat. Semua adalah ingat. Bahkan semua ibadah adalah ingat. Subhanallah. Saudara,
kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beribadah tanpa ingat. Masalah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. As-salatu lil zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi as-salatu lil zikri, kita fahami bahwa dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi yang sesungguhnya maknanya as-salatu lil zikri adalah bangkitkan kesadaranmu untuk mengingat aku. Dirikan kesadaranmu untuk mengingat aku. Ini makna di dalam ma'rifat tasawuf. Dalam pandangan ilmu ma'rifat, perlu kita ketahui, jangan pura-pura lupa, bahwa segala sesuatu pasti diawali dengan zikrullah atau zikir atau ingat. Ini harus kita catat. Segala sesuatu diawali dengan zikir atau ingat. Lalu di situ dikatakan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mana mungkin kita bisa mendirikan sholat tanpa mengingat? Tidak bisa kita mendirikan sholat tanpa mengingat. Karena yang sesungguhnya dirikanlah sholat untuk mengingat itu, makna yang sesungguhnya adalah bangkitkan kesadaranmu untuk mengingat aku. Dirikan kesadaranmu itu untuk mengingat aku. Subhanallah. Saudara, saya akan menjelaskan apa itu sembahyang. Ketika kita ingat lalu mengerjakan sholat atau sembahyang, pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, itulah yang disebut sembahyangnya sembahyang. Disinilah bersatunya yang menyembah dan yang disembah. Bersatunya yang diingat dan yang mengingat. Subhanallah. Sekali lagi saya perjelas. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itulah yang disebut sembahyangnya sembahyang. Yang disembah dan yang menyembah menyatu. Maka disebutlah sembahyangnya sembahyang ketika yang menyembah dan yang disembah itu menyatu. Saudara, perlu saya tegaskan di sini, sesungguhnya sembahyang itu adalah ingat. Dan ingat itu adalah semua ibadah. Ibadah yang tertinggi adalah ingat. Ketika kita mengingat Allah, maka menyatulah yang diingat dan yang mengingat.
Subhanallah. Ingat itu adalah zat. Yang mengingat itu adalah sifat. Sifat itu adalah Muhammad. Zat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya perjelas. Ketika kita mengingat Allah, itu kita sudah menyembah Allah. Tetapi bukan berarti kita jangan atau tidak boleh sholat. Kita harus mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Karena beginilah yang dilakukan Nabi ketika dia mau mengingat Allah, dilakukan dengan cara sholat. Tapi ingat, bukan cuma sholat tempatnya mengingat Allah. Di mana saja kita bisa mengingat Allah. Barang siapa mengingat Allah, insya Allah dia bersama Allah. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang mengingat aku akan mengingat dia. Kenapa? Karena yang diingat dan yang mengingat menjadi satu. Maka masuk lagi ke dalam. Apa kata Allah? Akulah yang mengingat diriku sendiri. Subhanallah. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.